Pencuri spesialis rumah kosong yang sempat kabur ke atap warga nyaris jadi bulan-bulanan warga. Sementara di Jakarta Barat, seorang pengunjung kafe mengalami tindak penyerangan dan penganiayaan oleh sejumlah orang. Nggak ada gantinya anak saya. Pelaku spesialis pencurian rumah kosong berhasil ditangkap usai dipergoki warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa malam. Pelaku yang sempat melarikan diri ke atap rumah akhirnya menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan ulahnya. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya mengamankan pelaku dari amukan warga ke Polsek Jatinegara, Jakarta Timur guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dua pria menjadi korban pengeroyokan dalam sebuah kafe di kawasan Pasar Rakyat, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas terungkap detik-detik korban mengalami tindak penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang. Saat ini korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng dan polisi masih melakukan perburuan terhadap para pelaku yang hingga kini masih buron. Malaysia tertangkap Melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Satu kapal Malaysia beserta ABK ditangkap di perairan Selat Malaka. Tembakan peringatan dari petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mewarnai penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Selain menangkap 5 ABK berkewarganegaraan Myanmar, petugas PSDKP Belawan juga menyita 110 kg ikan hasil tangkapan. Warga yang mengikuti hajatan pernikahan ini panik setelah tiang listrik di sekitar lokasi tersambar petir di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember. Meski tak menimbulkan korban, namun beberapa pengeras suara rusak dan kamera dokumentasi pernikahan terpental. Tak ingin kejadian serupa terulang, BPBD Kabupaten Jember bersama instansi terkait memotong pohon yang rawan terkena petir. Detik-detik sopir angkutan kota menabrak toko dan lapak pedagang terekam CCTV di Jalan WR Supratman, Ciputat, Tangerang Selatan. Warga yang kesal sempat menghakimi sopir yang berusaha kabur dan dalam kondisi mabuk. Meski toko dan lapak dagangan serta 1 unit motor rusak, namun insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. DPRD DKI Jakarta menganggarkan dana lebih dari 3 miliar rupiah untuk pembelian seragam dinas para anggota Dewan periode 2024-2029. Dari angka tersebut, masing-masing anggota Dewan akan mendapatkan pakaian baru dan atribut berupa 2 pin berbahan emas seharga 29 juta rupiah. Anggaran seragam anggota DPRD DKI Jakarta tahun ini naik fantastis dari tahun sebelumnya sebesar 1,8 miliar rupiah. Lebaran masih sebulan lebih pemirsa, namun hampir 1 juta tiket kereta angkutan mudik Lebaran yang disediakan PT Kereta Api Indonesia telah ludes terjual. Ramadan belum juga tiba, namun keinginan merayakan Lebaran di kampung halaman sudah mulai tergambar. Segala bentuk kerinduan dan bersilaturahmi secara langsung dengan orang tua dan sanak saudara tercinta mendorong banyak perantau untuk melakukan kegiatan mudik. Ini pula yang memicu lonjakan pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran tahun ini. Tingginya animo masyarakat yang ingin berlebaran di kampung halaman menggunakan moda transportasi kereta api membuat hampir 1 juta tiket mudik telah ludes terjual. Dari 2.200.000 tiket mudik Lebaran yang disediakan PT KAI, sebanyak 970.000 tiket kereta api untuk keberangkatan H-10 hingga H+8 telah laku terjual. Adapun tujuan favorit pada momen mudik Lebaran tahun ini yakni dari Jakarta menuju Jogja, Solo, Bandung, Surabaya, dan Blitar. Sampai dengan hari ini, tiket kereta api jarak jauh yang sudah terjual dan sudah dipesan oleh masyarakat telah mencapai sekitar 970.000 tiket. PT KAI mengimbau kepada masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik Lebaran menggunakan moda transportasi kereta api agar lebih teliti saat melakukan pemesanan tiket dan melakukan persiapan yang matang agar perjalanan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Masih seputar jelang Ramadan, pemirsa, seruan boikot kurma Israel mengemuka hampir di seluruh dunia. Sebelum membeli, masyarakat dihimbau jeli memilih kurma agar terhindar dari produk Zionis Israel. Merek kurma apa saja yang diboikot dan seperti apa ciri-cirinya? Berikut informasinya untuk Anda. Jelang Ramadan, kurma menjadi hidangan yang paling banyak dicari untuk santapan berbuka puasa dan sahur. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kini muncul seruan boikot kurma Israel lantaran genosida di Gaza tidak kunjung berhenti. Israel sendiri menguasai 60% pangsa pasar global untuk jenis kurma mejol. Israel termasuk pengekspor kurma mejol terbesar di dunia dan dipasarkan secara masif pada bulan Ramadan. Namun ironisnya, kurma-kurma Israel 40%-nya ditanam di tanah yang mereka rampas, Palestina. Apa saja ciri-ciri kurma Israel dan harus dihindari? Barcode atau kode batang pada kemasan bertuliskan 729 yang merupakan nomor seri negara Israel. Merek dan perusahaan ekspor Israel seperti King Solomon, King Mejol, Mejol Plus, Jordan River, dan Bahri, Carmel Agrexo, Mehadrin, dan Hadikrem. Kurma tanpa keterangan perusahaan yang jelas ditenggarai sebagai trik produsen Israel untuk mengelabui pembeli. Harga kurma lebih murah lantaran disubsidi pemerintah Israel. Sementara dikutip dari laman organisasi kemanusiaan Wall Palestine, terdapat 25 merek kurma Israel yang masuk dalam daftar boikot. Di Indonesia sendiri, seruan boikot terhadap kurma Israel membuat pembeli lebih berhati-hati dalam memilih kurma. Sejumlah toko atau kios penjual kurma bahkan mengaku tidak sama sekali menjual kurma Israel. Bos kita langsung ke petaninya, langsung dari kontakan dari asli Palestina gitu kan. Terus juga dari mereknya juga udah beredar kan, kita nggak ada yang merek Israel gitu. Saya juga mengimbau ya jangan dibeli lah, agar setiap pembeli jeli, kan informasinya banyak. Karena salah satu cara mereka melakukan agitasi itu dengan tentang produk ekonomi kan. Sehingga masyarakat tetap beli benar-benar kurma yang berasal dari negara-negara Arab, bukan dari Israel. Dengan tidak membeli kurma Israel pada bulan Ramadan, Muslim ikut mengirimkan pesan yang jelas dan kuat untuk mengutuk genosida di Gaza. Pemirsa, Anda tentu tidak asing dengan papeda. Olahan bubur sagu khas Papua ini biasa dikonsumsi dengan ikan bumbu kuning. Rekan Camar Hayenda akan mengajak Anda melihat pembuatan dan mencicipi kuliner ini di Danau Sentani, Jayapura. Pemirsa, Provinsi Papua tidak hanya terkenal akan keindahan alam dan juga wisatanya, namun juga wisata kulinernya. Dan hari ini saya sudah berada di suatu lokasi namanya Isasai. Ini merupakan restoran khas untuk makanan Papua, terutama di Sentani. Dan yang paling terkenal adalah papeda. Nah, penasaran nggak gimana rasanya dan cara membuat papeda? Kita simak dan juga ikutin saya. Yuk. Papeda itu merupakan makanan yang dibuat dari tepung sagu. Tepung sagu ini terdapatkan dari pohon sagu dan biasanya dibuat itu ketika tepung sagu dicampurkan dengan air panas. Rasanya sebenarnya tawar sehingga harus dinikmati dengan ikan kuah kuning, ikan kuah bening atau ikan kuah hitam khas Sentani. Pemirsa, makanan khas Sentani Papua semuanya sudah jadi, terutama untuk papedanya nih. Jadi di sini selain ada papeda, ada makanan pendampingnya, ada ikan gabus kuah bening dan juga kuah kuning yang biasanya menjadi makanan pendamping. Nah, sekarang saya mau diajarin caranya makan papeda. Dan makan papeda itu apakah harus dikunyah atau ditelan langsung? Kalau dengan ini langsung ditelan biasa. Langsung ditelan ya, oke. Ikan gabusnya kalau bisa dibilang ini gurih ya. Gurih, kemudian ada sensasi kenyal yang tidak biasa, yang jarang saya rasakan. Namun bikin kenyang ya, bikin kenyang gitu ya, masuk ke dalam tenggorokan. Dan justru sebetulnya memang lebih enak tidak dikunyah ya, karena biar nggak nyangkut-nyangkut di gigi gitu ya. Terima kasih Mbak Ulin atas jamuannya yang luar biasa. Dan pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti jalan-jalan kita kali ini di Sentani, Papua. Saya Camar Hayenda dan juru kamera Wil dan Aulia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Aku coba lagi Mbak Ulin ya.
Ya, memang unik sekali makanan khas Nusantara ya pemirsa. Dan informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Keisha Tuju beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Mas Tono